Halo Sobat Pembelajar, selamat datang di Amadis. Sahabat pembelajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah berkegiatan apa aja nih hari ini? Apapun kegiatan yang sudah kalian lakukan hari ini, semoga tetap dalam keadaan sehat, fisik, dan mental agar tetap semangat belajar ya. Sahabat pembelajar, pada video kali ini kita akan belajar tentang salah satu bab pada pelajaran matematika fase F. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menebak nggak? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Sahabat, kita tentunya sudah pernah mengenal apa sih itu statistika. Waktu zaman SD dan SMP dulu, kita sudah pernah berkenalan dengan yang namanya itu statistika. Masih ingat gak nih masa-masa itu? Dimana kita masa lagi lucu-lucunya. Sahabat, apa saja ya yang akan dipelajari di materi statistika fase F ini? Yuk, mari kita kenalan satu bab satu. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari bersama pada materi statistika ini. Yang pertama, ada penyajian data. Yang kedua, ukuran pemusatan data. Dan yang ketiga, ada ukuran penyebaran data. Pada penyajian data, kita akan belajar mengenai tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Pada bagian ukuran pemusatan data, kita akan belajar tentang mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, kuartil, desil, persentil, dan modus. Di bagian terakhir, yaitu ukuran penyebaran data, kita akan belajar tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam atau varians. Wah, jadi tidak sabar ya untuk mulai belajar. Mari kita mulai belajar bagian yang pertama. Bagian yang akan kita pelajari pada bagian pertama ini adalah tabel distribusi frekuensi. Sahabat, mungkin ini pertama kalinya kalian mendengar tentang tabel distribusi frekuensi. Sebenarnya apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Nah, dikutip dari Kemenkeu Learning Center, tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris, yang di dalamnya terdapat data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Nah, tabel distribusi frekuensi ini terbagi menjadi 2 jenis. Ada tabel distribusi frekuensi tunggal dan tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, biar lebih jelas nih, yuk kita simak kasus berikut ini. Misal nih, kita punya sekumpulan data nilai ulangan matematika seperti ini. Ada yang mendapat nilai 85, ada juga yang mendapat nilai 51, dan seterusnya. Nah, kita tidak tahu siapa pemilik nilai-nilai ini, tapi yang kita harus tahu adalah bagaimana cara menyajikan data ini menggunakan tabel distribusi frekuensi. Terdapat 40 datum pada data ini. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, berikut adalah urutan langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tentukan datum terbesar dan datum terkecil. Coba, sahabat amati baik-baik. Berapa datum terbesar dari data ini ya? Ya, benar sekali, 100. Sekarang coba amati kembali. Datum terkecilnya berapa ya? Benar sekali, 40. Nah, setelah menemukan datum terbesar dan datum terkecil, maka kita lanjut ke langkah kedua, yaitu menentukan range. Range diartikan sebagai selisih dari datum terbesar dengan datum terkecil. Dengan kata lain, range itu sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Seperti yang sudah kita temukan sebelumnya, bahwa datum terbesar adalah 100 dan datum terkecil adalah 40. Maka, berapakah range-nya? Benar, 60. Langkah ketiga adalah kita tentukan banyaknya kelas. Untuk menentukan banyaknya kelas, kita gunakan aturan Sturges. Aturan Sturges dijabarkan sebagai 1 ditambah 3,3 dikali log n, di mana n
adalah banyaknya seluruh data. Dalam kasus yang kita temui, banyaknya data adalah 40. Dengan menggunakan alat bantu hitung, mari kita coba kalkulasikan nilai dari 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Log 40 bernilai 1,602. Kita ambil 3 digit saja dari belakang koma, sehingga perhitungannya menjadi 1 ditambah 3,3 dikali 1602. 1 ditambah 5,286 hasilnya sama dengan 6,286. Nilai 6,286 ini kita bulatkan saja ke atas menjadi 7. Hal ini menandakan bahwa banyaknya kelas yang akan kita buat adalah 7 kelas. Baik, kita coba berhenti sejenak nih. 3 tahapan tadi sudah paham? Apabila masih kurang jelas, coba diputar lagi ya videonya. Dan apabila sudah paham, kita lanjut ke tahap 4. Nah, pada tahap keempat ini kita tentukan lebar kelasnya. Lebar kelas dicari dengan cara range dibagi dengan banyaknya kelas. Pada kasus ini, berapakah range-nya? Benar sekali, 60. Dan berapakah banyak kelasnya? Tepat sekali, ada 7 kelas. Maka lebar kelas dinyatakan sebagai 60 dibagi 7. Berapakah hasilnya? Benar, 8,571. Kita bulatkan ke atas menjadi 9. Ini berarti dalam satu kelas kita memiliki rentang 9 data. Yap, tahap kelima kita buat kelasnya. Kita mulai dari kelas paling bawah. Kelas paling bawah dimulai dari datum terendah dan dihitung hingga memiliki lebar 9 data. Berapa datum terendahnya? Yap, benar, 40. Maka kita tulis 40. Kemudian kita hitung mulai dari 40 sebanyak 9 data. Yuk, kita hitung sama-sama. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ada 9 data. Maka kelas pertama adalah 40 sampai dengan 48. Untuk kelas berikutnya dimulai dari 49 dan dihitung sebanyak 9 data juga. Yuk kita hitung bersama. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Ya, terdapat 9 data hingga 57. Maka kelas kedua dimulai dari 49 sampai 57. Tentunya kalian sudah bisa menebak kelas ketiga batasnya apa saja. Benar sekali, 58 sampai 66. Lakukan perhitungannya tersebut hingga kelasnya mencapai datum terbesar yaitu 100. Baik, kita berhenti dulu sejenak nih. Sudah mulai paham hingga langkah kelima. Wah, ternyata masih semangat semua ya. Mari kita lanjut ke langkah berikutnya. Pada kolom di samping kelas, kita buat kolom turus. Apa ya itu turus? Kita coba lihat kembali ke data yang kita miliki. 58 tergolong kelas yang mana ya? Yap, benar sekali, tergolong kelas 58 sampai 66. Maka kita beri satu garis di turusnya. Lanjut data berikutnya, yaitu 75. Tergolong ke kelas mana ya 75? Benar sekali, kelas 67 sampai dengan 75. Lakukan perhitungan ini hingga seluruh data dimasukkan ke dalam turus. Langkah terakhir, kita buat kolom frekuensi. Kita hitung ada berapa turus yang telah kita buat. Ada berapa ya frekuensi kelas pertama? Yap, benar sekali. Kalau frekuensi kelas kedua? Benar, lakukan perhitungan tersebut hingga kelas terakhir. Tada! Tabel distribusi frekuensi kita sudah jadi. Mudah bukan buatnya? Nah, sahabat pembelajar, sudah lebih paham tentang tabel distribusi frekuensi?
Cobalah berlatih membuat tabel distribusi frekuensi dengan menggunakan data yang lain. Dengan begitu, kalian akan semakin mahir dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Ya, tidak terasa kita sudah berada pada penghujung video. Apa yang kalian pelajari dari video ini? Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Ingat sobat, seasing-asingnya kita dengan sebuah materi, dicoba dulu saja. Itulah awal dari rasa ingin tahu. Sekian dulu video pembelajaran untuk tabel distribusi frekuensi. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam pembelajar.